Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Miss nih pada mata pelajaran IPS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Ya, pertama kita bahas dulu pengertiannya. Apa sih perdagangan antar daerah? Nah, perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau antar wilayah yang berbeda dalam negara yang sama. Ya, berarti hanya dalam cakupan dalam negeri saja. Misalkan perdagangan antara Papua dengan Pulau Jawa, Kalimantan dengan Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat karakteristik perdagangan antar daerah. Karakteristiknya seperti apa sih perdagangan antar daerah? Nah, pertama ada spesialisasi. Nah, perdagangan antar daerah ini memiliki spesialisasi sebagai hasil dari pembagian kerja. Jika suatu daerah di suatu negara mengkhususkan diri dalam produksi komoditas tertentu, maka daerah lain di negara itu akan membeli komoditas dari wilayah itu dan bukannya memproduksi komoditas yang sama sendiri. Jadi sudah terkhususkan jualan apa sih? Nah, yang kedua, biaya produksi yang rendah. Nah, perdagangan antar daerah bertujuan untuk memproduksi barang dengan biaya rendah. Dalam perdagangan daerah, barang-barang dibeli dari daerah-daerah yang biaya produksinya rendah. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memberikan kepuasan maksimal dengan harga rendah. Ya. Kemudian ada pertukaran barang. Tentu tiap daerah, tiap wilayah di Indonesia itu memiliki potensi yang berbeda. Misalkan Pulau Jawa kan identiknya dengan pangan, beras, kalau Papua dengan barang tambang. Papua mengirimkan barang tambang ke Pulau Jawa untuk diolah. Sedangkan Pulau Jawa mengirimkan bahan pangan berupa beras ke Papua, ya, kayak gitu. Kemudian saling kerjasama. Nah, perdagangan di bawah perdagangan antar daerah berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal ini menyebabkan hubungan perdagangan yang erat dan semangat kerjasama di antara mereka. Tentu dong, saling kerjasama. Karena tadi itu apa? Karena tadi ya berbeda-beda nih potensi penghasilannya. Kemudian mengejar laba, ini tentu nih. Kalau perdagangan dimanapun juga tujuannya untuk mengejar laba, untuk mengejar keuntungan, kemudian terarah pada konsumen seperti tadi nih, udah tahu nih arah konsumennya kemana. Kalau mau menjual beras pasti sasarannya ke wilayah yang butuh beras, misalkan tanahnya yang kurang subur untuk pertanian, itu pasti cocok untuk menjual beras. Kemudian dapat kepuasan maksimum. Perdagangan antar daerah bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum melalui pertukaran barang dan jasa tadi. Nah, barang-barang yang tidak tersedia di suatu tempat dibuat tersedia di sana melalui perdagangan antar daerah. Dan terakhir ada transaksi sukarela. Nah, transaksi dalam perdagangan antar daerah tergantung pada kebijakan rakyat. Jadi udah tergantung ya, karena perdagangan namanya juga perdagangan antar daerah. Nah, selanjutnya kita akan menginjak pada apa saja sih komoditas perdagangan antar daerah. Nah, jenis komoditas yang diperdagangkan antar daerah itu antara lain hasil hutan ya, ada juga pertanian dan juga peternakan. Mungkin kan juga tahu ya. Kemudian ada juga komoditas perdagangan hasil hutan meliputi kayu, getah, dan rotan. Komoditas ini banyak berasal dari mana saja sih? Dari Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
dan Papua. Komoditas tersebut, nah pangsa pasar utamanya biasanya ke Pulau Jawa ya. Buat apa sih ke Pulau Jawa ya? Untuk diolah, untuk ini kan baru mentah ya. Nanti diolah apakah menjadi kursi, meja, ini kan kayu ya. Ataupun misalkan kalau rotan jadi sapu dan lain-lain ya. Kemudian kita akan menginjak pada yang lain nih, ada perdagangan antar negara. Nah, kalau perdagangan antar daerah tadi kita bahas cakupannya hanya dalam negeri. Kalau antar negara berarti ke luar negeri. Ya, nih pengertiannya, pertukaran barang dan jasa antar negara yang berbeda. Atau bisa juga ini dikenal dengan perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional. Kegiatannya ada apa aja, aktivitasnya apa aja. Ya, ada ekspor, ada impor. Kalau ekspor, apa sih ekspor? Menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya. Untuk mendukung kegiatan ini, pemerintah dapat melakukan sejumlah hal. Apa saja? Nih, pertama ada memberi kemudahan dengan beberapa kebijakan. Bikin kebijakan berupa apa sih? Seperti mempermudah perizinan ekspor, memberikan pelatihan mengenai inovasi produk, dan juga bantuan kredit dengan bunga rendah. Nah, itu bantuan pemerintah membuat beberapa kebijakan ekspor. Kemudian ada menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri nih, menjaga kestabilan nilai mata uang. Nah, nilai kestabilan mata uang suatu negara penting nih. Agar apa? Agar eksportir dapat menentukan harga produknya di luar negeri. Selain itu, eksportir juga dapat menghitung nilai penjualan yang akan dilakukan. Kemudian, pemerintah juga melakukan promosi. Ya, melalui dukungan pemerintah, produsen dalam negeri dapat melakukan promosi di luar negeri. Tujuannya ya tentu agar konsumen luar negeri mengetahui produk mereka sehingga akan terjadi transaksi penjualan. Itu dia ya. Kemudian yang kedua ada impor. Kalau impor berarti apa teman-teman? Ya, impor itu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Ya, otomatis luar negeri itu jualan ke dalam negeri. Ya, kayak gitu. Kemudian kita bahas manfaat perdagangan antar negara. Emang ada manfaatnya? Ada dong. Pertama, mendapatkan devisa. Devisa apaan sih? Devisa itu adalah mata uang asing. Biasanya didapatkan dari kegiatan ekspor. Nah, devisa ini bisa digunakan untuk mengimpor barang dari negara lain. Nah, ini devisa. Ya, mendapatkan devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Tentu, manfaat perdagangan antar negara dengan ada memperluas tenaga kerja. Kita bisa bekerja di luar negeri atau orang luar negeri bisa bekerja di kita. Ya. Yang ketiga, menstabilkan harga. Nah, misalkan kalau dalam negeri nih ada harga barang dalam negeri itu kan mahal atau jumlahnya sedikit misalkan ya, atau juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, untuk mengatasinya pemerintah mengimpor barang dari luar negeri ya. Nah, kegiatan mengimpor ini ya akan membuat harga stabil dan permintaan dapat terpenuhi. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan antar negara, penduduk dapat membeli barang yang belum tentu dihasilkan dalam negeri atau bisa juga mutunya lebih baik nih. Ya, ini juga meningkatkan kualitas konsumsi. Yang keempat, mempercepat alih teknologi. Nah, kalau misalkan nih
Gini ya, dibutuhkan pengetahuan gini nih ya teman-teman, maaf nih. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk menggunakan barang yang diimpor dari luar negeri kan. Pihak penjual pun merasa perlu mengadakan pelatihan untuk menggunakannya. Hal itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi ini memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Ya. Ini dia manfaatnya, dapat devisa, memperluas kesempatan kerja, harganya jadi stabil, meningkatkan kualitas konsumsi, dan juga mempercepat alih teknologi gitu. Kemudian kita lihat faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar negara. Dalam perdagangan antar negara tentu ada yang menghambat, ada juga yang mendorong. Kalau pendorongnya apa aja? Pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam tiap negara kan beda-beda. Singapura kan misalkan sumber daya alamnya sedikit, sedangkan kita kaya akan sumber daya alam. Otomatis terjadi pertukaran barang, terjadi ada kegiatan ekspor ataupun ada impor. Ya, Indonesia ngirim beras, Singapura ngirim apa? Barang-barang elektronik. Kemudian faktor pendorongnya selera. Kayak tadi nih katanya meningkatkan kualitas konsumsi. Kalau misalkan nih teman-teman ada yang seleranya pengennya misalkan kalau pakai sepatunya pakai, kalau biasanya pakai sepatu lokal, coba deh aku makan seleranya misalkan sepatunya luar negeri, Gucci dan lain-lain. Kemudian ada penghematan biaya produksi. Nah, perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke berbagai negara. Negara tersebut menghasilkan barang dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Ini teman-teman, barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada jumlah yang kecil ya. Tuh. Yang keempat ada perbedaan teknologi. Ya, tentu nih misalkan kalau Jepang kan identiknya dengan SDM-nya bagus, teknologinya canggih. Ya, sehingga di Indonesia dan Jepang menjalin perdagangan. Misalkan Indonesia mengimpor barang-barang berupa dari Jepang itu ada motor, mobil dan lain-lain. Kalau kita kan hanya memberikan menjual barang-barang mentah ke Jepang, itu karena perbedaan teknologi. Ya, itu dia faktor pendorong hingga terjadi perdagangan antar negara. Ada perbedaan sumber daya alam, ada karena selera, ada juga karena menghemat biaya produksi supaya murah, dapat faktor produksinya. Ada juga karena perbedaan teknologi. Terakhir, kita akan bahas faktor penghambat perdagangan antar negara. Apa aja sih? Pertama, ada tidak amannya suatu negara. Kalau misalkan di negara itu terjadi perang, itu pasti kalau misalkan mau jual beli, ada ekspor impor, pasti akan sulit bagi ekspedisi untuk mengirimkan barangnya. Kemudian kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Kalau pemerintahnya membuat kebijakannya berlibat-libat, ekspor harus A, B, C, impor harus A, B, C, itu pasti akan menghambat perdagangan antar negara. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kalau misalkan kurs mata uang asing itu tidak stabil, ya, akan membuat para eksportir atau yang mengekspor barang maupun importir juga sama akan mengalami kesulitan untuk menentukan harga berdasarkan mata uang asing. Kesulitan tersebut nih ya, akan berakibat pada penentuan harga atas penawaran maupun permintaan barang. Para pedagang internasional akan merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Itulah mengapa tadi nih di awal nih Miss bahas ekspor. Pemerintah melakukan kebijakan apa supaya stabil harganya? Menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri, kayak gitu. Kemudian udah deh, tinggal tugasnya. Untuk tugasnya hanya ini ya. Sama seperti ke waktu luring pertemuan kemarin ya. Luring itu kelompoknya ada 2 ya, absen 1 sampai 16 sama 16 sampai akhir itu kelompok 2.
Tugasnya kalian mengumpulkan data mengenai perdagangan Indonesia dengan salah satu ASEAN. Misalkan perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, pilih pokoknya Indonesia dengan siapa. Kemudian dibuat grafik. Kalau udah ketemu datanya, kalian bikin grafik mengenai peningkatan atau penurunan perdagangan antar negara selama beberapa tahun. Misalkan perdagangan antara Indonesia dengan Singapura tahun 2010 sampai 2012. Kemudian diskusikan mengapa kenaikan atau penurunan terjadi. Lalu nanti ketika Zoom meeting dipresentasikan perwakilan satu orang atau dua orang ya mengenai grafik yang kalian buat, mengapa terjadi peningkatan, mengapa mengalami penurunan nih. Contoh grafiknya kayak gini. Nanti kalian kasih judul perdagangan. Misalkan perdagangan apa? Misalkan perdagangan barang elektronik misalkan ya. Elektronik. Judulnya nih Indonesia dengan Singapura. Jadi contoh. Nanti di sini kalian kasih tahun berapa. Perdagangan barang elektronik Indonesia dan Singapura. Mungkin bukan barang elektronik ya teman-teman ya. Nih, judulnya gini aja deh, perdagangan Indonesia dan Singapura. Nanti di sini tahun 2006 ditulis mengalami peningkatan. Ini kan agak stabil ya, stabil. Kemudian di sini mengalami penurunan. Ini kenapa penurunannya? Kemudian ini ada peningkatan. Nanti tulisin di sini ya. Kan misalkan di sini stabil. Tulisin dulu di sini perdagangannya apa? Perdagangan yang terjadi. Misalkan di sini kalian fokusnya perdagangan antara Indonesia dan Singapura dari segi misalkan di sini dari segi ekspor ya, berarti Indonesia ke Singapura yang ekspor. Tahunnya 2006 sampai 2009 contoh aja. Misalkan di sini ekspornya apa aja, tulisin di bawahnya ya keterangannya. Indonesia mengirim berupa misalkan biji besi, nikel, karet dan lain-lain. Nah, penjualan ini misalkan penjualan karet dan lain-lain itu ke Singapura itu mengalami ini stabil, misalkan di sini turun. Kenapa turun? Ini kenapa naik ya? Nanti pokoknya kalian jelaskan. Apalagi sekarang pandemi nih, mungkin menarik nih perdagangan Indonesia dengan negara lain di ASEAN apakah mengalami peningkatan atau penurunan, dan kalian rinci tahunnya tahun berapa. Kalau misalkan kalian bikin pandemi berarti tahunnya tahun 2019 sampai 2021 misalkan 2021 kalian fokusnya sampai Januari. Datanya dapat dari mana Miss? Ya datanya kalian searching di internet dengan judul misalkan kalian searching di internetnya data perdagangan Indonesia misalkan dengan Myanmar, pasti akan muncul deh nanti akan muncul angka-angka grafiknya. Nah dari angka-angka tersebut nanti kalian ini masukin di sini. Ini kan angkanya ya, misalkan di sini di data yang kalian temukan itu ada misalkan dalam bentuk persentase, misalkan 20%, 30%, 40%, di sini ada nanti ya. Nanti kalian tahunnya tulisin ya. Kayak gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa chat Miss ya, karena nanti kan bikin grup ya, grup WhatsApp-nya udah ada ya, grup WhatsApp yang kayak kemarin. Nanti kita akan diskusikan di sana. Oke. Nah, terima kasih yang udah nonton ya. Tetap kalian jaga kesehatan, kalau bepergian jaga tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss tunggu ya tugasnya.